Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Syahputra dengan NBI 141230069. Kali ini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil observasi kami yang berjudul analisis penerapan metode acceptance sampling plan untuk inspeksi produk di UD Karunijaya. Yang pertama adalah pendahuluan. UD Karunijaya merupakan salah satu pelaku usaha mikro kecil menengah dalam artian UMKM yang bergerak di sektor industri kreatif, khususnya dalam bidang manufaktur sepatu. Perusahaan ini berlokasi di Desa Serunu RT 6 RW 2 Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sejak berdiri, UD Karunijaya telah fokus pada produksi sepatu untuk kebutuhan pasar lokal dengan menjunjung tinggi kualitas dan keterampilan. Tenaga kerjanya sebagai nilai utama dalam proses produksi. UD Karunijaya memproduksi berbagai jenis sepatu. Pada penelitian ini, kami memilih produk berjenis slip-on dengan ukuran sepatu 42. Dalam kegiatan operasional sehari-harinya, UD Karunijaya dapat memproduksi sepatu paling sedikit sekitar 50 pasang sehari. Selanjutnya adalah OPC. Untuk OPC produksi pada UD Karunijaya mendapatkan total 14 elemen kerja. Dibagi dengan 3 bagian sepatu yang berbeda. Yang pertama adalah gulungan kulit. Untuk operasi pertama, mencetak sol dengan mesin press. Yang kedua, pemotongan pola dengan gunting khusus. Yang ketiga, penjahitan pola dengan mesin jahit industrial. Yang keempat, penempelan epoksi dengan lem dengan kuas lem. Terus yang operasi kelima digabung juga dengan inspeksi ketiga, yaitu adalah penjahitan upper dengan jarum jahit khusus dan pemeriksaan. Selanjutnya pada bagian sol karet diperiksa ukurannya dengan jangka sorong untuk memastikan agar tidak melebihi dari batas toleransi ukuran. Untuk operasi ke-6, pemasangan outsole dengan mesin press. Yang ke-7, pemberian cairan anti jamur dengan spray gun. Selanjutnya juga dikerjakan pada bagian insole dengan memeriksa ukuran insole dengan jangka sorong. Fungsinya juga sama seperti yang ada pada sol karet, yaitu untuk agar tidak terlalu jauh dari toleransi ukuran. Selanjutnya adalah proses delay. Yang pertama itu ada pengeringan, dilanjut juga dengan pemasangan insole dengan alat manual press. Yang ke operasi 9 digabung juga dengan inspeksi 4, yaitu dalam pemeriksaan dan pembersihan dengan heat gun. Untuk operasi yang terakhir dilakukan juga packaging. Terus yang proses terakhir adalah proses penyimpanan. Total di sini operation ada 700 detik, inspection 20 detik, operation and inspection 320 detik, delay 10.800 detik, lalu ada storage, dan dengan total waktu produksi 11.840. Untuk selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bonar Afif Atala Zaki dengan NIM 14123001008. Di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu hasil dan pembahasan dari variable acceptance sampling tipe 1K. Jadi dari inspection level ini G2D menjadi kategori yang dapat digunakan pada pembahasan ini, karena kategori ini dianggap paling sesuai karena jumlah lot yang digunakan adalah 50 unit dengan toleransi ukuran 3 mm kurang lebih 0,2 mm. Kategori G2D dipilih karena dapat menjamin kualitas produk secara optimal, namun tetap efisien dari segi biaya dan proses inspeksi. Yang selanjutnya yaitu EQL tipe 1K. Jadi biasanya perusahaan itu mengkategorikan cacat pada 3 klasifikasi utama, yaitu ada critical, ada major, dan ada minor. Dalam kasus ini kami mengklasifikasikan cacat sebagai minor karena sifatnya tidak mempengaruhi tampilan atau fungsi utama produk secara signifikan. Jadi untuk standar kualitas kami menggunakan AQL atau Acceptable Quality Level tipe 1K karena produk yang kami analisis termasuk dalam kategori low to mid cost dan hanya memproduksi 50 pasang sepatu per hari, maka digunakan AQL 4% untuk cacat minor. Selanjutnya kita berada di hasil dan pembahasan standar deviasi tipe K. Jadi setelah kita mengetahui sampel size code letter kita adalah G2D, lalu kita mengambil 5 sampel, lalu
kita mendapatkan AQL 4%, di mana dari tabel ini kita bisa mendapatkan nilai 1,07. Lalu kita dari 5 sampel tersebut dengan ukuran yang berbeda-beda, kita rata-rata dan mendapatkan hasil rata-rata 2,99. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan standar deviasi tipe K lagi. Jadi setelah kita menghitung rata-rata, kita bisa mendapatkan hasil standar deviasi, yaitu dari rumus yang sudah dijelaskan ini, yaitu sigma x min x rata-rata kuadrat per n min 1, hasilnya adalah 0,16. Setelah kita mendapatkan batas atas, batas bawah, dan standard deviation, kita bisa menilai Z upper. Nah, yaitu Z upper sama dengan 3,2 dikurangi 2,99 per 0,16. Hasilnya adalah 1,31. Nah, dikarenakan nilai Z upper ini adalah 1,33, lebih besar dari nilai K yaitu 1,07, maka rata-rata lot memenuhi kriteria dan lot dapat diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raila Aulia Putri dengan NBI 1412300096. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dan pembahasan tentang variable acceptance sampling plan tipe 2 yaitu M. Pada produksi ini, ketebalan sol pada sepatu yang mempengaruhi kenyamanan pengguna yaitu 3 mm dengan tingkat toleransi sebesar plus minus 0,2 mm. Di sini kami mengambil jumlah produksinya N sebesar 50 dengan tingkat inspeksinya G2 dan mendapatkan kode letter D dan AQL-nya 4% seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian sesuai perhitungan sebelumnya, standar deviasinya sebesar 0,16 mm. Kemudian pada acceptable quality level, karena sampel size-nya itu 5 dan kode letternya itu D, kemudian AQL-nya sebesar 4%, didapatkan nilai M sebesar 14,39. Kemudian seperti yang diketahui, sampelnya sebanyak 5 dengan masing-masing nilainya 2,9, 2,8, 3,1, 3,2, dan 2,95. Maka mendapatkan rata-rata sebesar 2,99 mm. Karena ketentuan solnya itu 3 mm dan tingkat toleransinya itu plus minus 0,2 mm, maka batas bawahnya sebesar 2,8 mm dengan tingkat acceptability-nya atau M sebesar 14,39 dan standar deviasinya 0,16 mm. Maka untuk menghitung ZL-nya menggunakan rumus ZL sama dengan mu kurang LSL per standar deviasi. Kemudian dimasukkan nilainya, maka ZL sama dengan 2,99 kurang 2,8 per 0,16 sama dengan menghasilkan ZL sebesar 1,1875. Kemudian berdasarkan tabel distribusi normal, nilai ZL yang sebesar 1,1875 menghasilkan nilai proporsi kecacatan sebesar 11,80%. Karena proporsi kecacatan atau PL-nya itu lebih kecil daripada nilai M yang sebesar 14,39, maka kualitas lot memenuhi kriteria dan lot dapat diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Firdaus Permana dengan NIM 14123000065. Untuk berikutnya adalah hasil dari pembahasan atribut acceptance sampling tipe 1K. Atribut adalah karakteristik kualitas yang dinilai berdasarkan kategori atau berdasarkan spek tertentu. Kali ini kami mengambil kerapihan lem sebagai data atribut yang mempengaruhi tampilan kerapihan pada sepatu dengan data sebagai berikut ini. USL-nya 100, N sama dengan 50, AQL sama dengan 4%, tingkat inspeksi general 2 dengan letter D. Sampel 5, maka X adalah 8 tambah 87 tambah 94 tambah 85 tambah 92 tambah 90 dibagi 5, maka sama dengan X 448 per 5 atau sama dengan 89,6. Berikutnya ada
hasil dan pembahasan atribut sampling tipe K. Seperti yang kita bisa lihat pada tabel yang pertama, jumlah X dikurangi X rata-rata kuadrat sama dengan 53,20. Jadi S kuadratnya adalah sigma X dikurangi X rata-rata kuadrat dibagi N-1 sama dengan 53,20 dibagi 5-1 sama S2 sama dengan 13,30 dengan dibulatkan menjadi 3,65 dengan penghitungan ZU nya sama dengan USL dikurangi X rata-rata dibagi standar deviasi sama dengan ZU 100 dikurangi 89,6 dibagi 3,65 sama dengan 2,84. Karena nilai ZU adalah 2,84 lebih kecil dari nilai K sama dengan 1,07, maka rata-rata lot memenuhi standar dan lot dapat diterima. Untuk berikutnya hasil dari pembahasan atribut acceptance sampling plan tipe M. Dalam mengurutkan nilai Z, ZL diperlukan beberapa data sebagai berikut. LSL sama dengan 80, N sama dengan 50, AQL sama dengan 4%, tingkat inspeksi general 2 dengan letter D, MEAN 89,6, standar deviasi 3,65. Penghitungan ZL sebagai berikut. X rata-rata dikurangi LSL dibagi standar deviasi sama dengan 89,6 dikurangi 80 dibagi 3,65 sama dengan 2,63. Karena PL sama dengan 0,43% lebih besar dari M sama dengan lebih kecil dari M sama dengan 14,39%, maka lot memenuhi kriteria penerimaan, jadi lot diterima. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.